Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam alasan 48, yaitu mengapa Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, yaitu untuk memperoleh sukacitanya dan sukacita kita. Nah, hal ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2, dikatakan, demi sukacita yang disediakan baginya, ia rela menanggung salib, mengabaikan kehinaan, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudaraku, jalan menuju sukacita yang Yesus ambil ternyata bukan jalan yang indah, bukan jalan yang baik, ternyata jalan yang sangat sulit, ya. Bahkan dia rela mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk mendapatkan sukacita yang disediakan Bapa baginya. Dan dalam hubungan dengan sukacita, saudaraku, ternyata banyak sekali tahap-tahap dalam sukacita, mendapatkan sukacita. Ada sukacita karena bersatu dengan Bapa. Di sana dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di sebelah kananmu ada nikmat senantiasa. Itu sukacita karena kita memiliki hubungan dengan Bapa. Ada sukacita kemenangan atas dosa. Di sana dikatakan setelah ia selesai menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu dalam Ibrani 1 ayat 3. Ada sukacita karena hak-hak ilahi dipulihkan. Di sana dikatakan ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dalam Ibrani 12 ayat 2. Dan terakhir ada sukacita yang dikelilingi oleh pujian karena satu orang bertobat. Di sana dikatakan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan hidup kita, saudara? Apakah ia telah masuk ke dalam sukacita, atau apakah Yesus telah masuk dalam sukacita dan ia meninggalkan kita dalam kesengsaraan? Nah, tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum ia meninggal, ia menghubungkan sukacitanya dengan sukacita kita. Ia berkata, semuanya itu telah kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Ia tahu seperti apa sukacitanya dan ia berkata, sukacitaku akan ada di dalam kamu. Kita yang telah percaya kepadanya akan bersukacita dengan sukacita Yesus sebanyak yang dapat dialami oleh makhluk-makhluk yang terbatas. Namun jalan yang harus ditempuh akan sulit, saudara. Yesus memperingatkan kita, di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, terlebih lagi mereka yang akan memfitnah seisi rumah. Matius 10 ayat 24 sampai 25. Berapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Lukas 21 ayat 16 sampai 17. Itulah jalan yang ditempuh dan itulah jalan menuju sukacita. Sukacitanya yang penuh kemenangan di dalam kita dan sukacita kita yang penuh. Sama seperti harapan akan sukacita yang memampukan Kristus untuk menanggung salib. Harapan akan sukacita kita memberi kita kuasa untuk menderita bersamanya. Namun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mempersiapkan kita untuk hal ini ketika ia berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Saudara, upah kita adalah menikmati Allah dengan sukacita yang sama seperti yang dimiliki anak Allah di dalam Bapanya. Sekali lagi, sukacita kita yaitu menikmati Allah, ya, dengan sukacita yang sama yang seperti dimiliki oleh Yesus di dalam Bapanya. Jika Yesus tidak rela mati, baik dia maupun kita tidak akan selamanya bersukacita. Dia pasti tidak taat, kita pasti binasa di dalam dosa-dosa kita. Sukacitanya dan sukacita kita diperoleh di atas kayu salib. Sekarang kita mengikutinya di jalan kasih. Kita menganggap bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Roma 8 ayat 18. Sekarang kita menanggung celaan bersamanya, namun nanti akan ada sukacita yang tidak berkurang. Resiko apapun yang dituntut oleh kasih akan kita tanggung, bukan dengan kekuatan heroik, tetapi dengan kekuatan harapan bahwa sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bersukacitalah Bapak Ibu senantiasa, karena sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang kekal. Karena sukacita yang kekal yang kita miliki adalah sukacita yang ada di dalam Yesus, yang rela menanggung, yang rela memberikan nyawanya supaya kita menjadi orang-orang yang bersukacita, dan sukacita kita penuh di dalam Yesus, di dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.